Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Bapak dosen. Izinkan kami dari kelompok 2C untuk mempresentasikan hasil dari proyek kami dengan beserta hasil revisi yang diberikan oleh Bapak dosen. Saya Kisan Valentino dengan 3 digit NIM akhir 081, izin untuk menjelaskan bagian login, register, dan juga dashboard adminnya. Di awal, eh, berikut merupakan tampilan dari halaman login. Namun, eee, kita awali untuk, proses dari registernya dulu. Berikut merupakan tampilan dari register, di mana proses register ini dikhususkan untuk para mahasiswa yang ingin mendaftarkan akunnya ke, sistem Sijaku, di mana diminta beberapa field seperti NIM dari mahasiswa sendiri, email, dan juga password beserta konfirmasi password-nya. Nah, setelah sudah terisi, bisa mengklik tombol create account. Di sini mahasiswa langsung terarahkan di bagian dashboard dari tampilan untuk mahasiswanya. Oke, logout dulu. Apabila mahasiswa sendiri terlupa dengan password yang dimiliki, di sini kita mempunyai fitur lupa password, di mana mahasiswa bisa bisa memasukkan email yang sudah didaftarkan untuk proses reset password tersebut. Di sini kita menggunakan contoh untuk email aditya@gmail.com. Di sini kita mengklik kirim link reset password dan nantinya akan eh, dikirimkan email ke email yang sudah diinputkan. Di sini terdapat notifikasi link akan dikirimkan ke akun tersebut jika akun itu ada. Oke, bisa dicek. Nah, di sini merupakan tampilan dari reset password notification-nya yang sudah terkirim melalui email. Jika mahasiswa tersebut ingin mengubah, dia akan mengklik tombol reset password-nya. Oke, di sini mahasiswa bisa mengisikan password baru dan juga konfirmasi passwordnya. Oke, apabila sudah sukses, akan muncul notifikasi password Anda berhasil di-reset. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba fitur loginnya dengan akun admin dari sistem ini. Oke, berikut merupakan tampilan dari dashboard adminnya. Di sini terdapat eh, beberapa bagian seperti eh, kelas hari ini, kelas terkonfirmasi dan juga kelas belum dikonfirmasi. Di sini merupakan data dari data harian berupa informasi perkuliahan yang terdapat pada hari ini dan juga yang sudah terkonfirmasi oleh dosen dan juga yang belum terkonfirmasi oleh dosen. Nah, untuk yang di bawah ini tidak ada perkuliahan hari ini. Apabila ada perkuliahan nanti akan muncul beberapa tabel yang berisikan informasi mengenai kegiatan perkuliahan seperti waktu, status, dan juga ruangannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Ima Aditya dengan 3 digit IMA akhir 015. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai di bagian admin, yaitu tepatnya di menu, schedule, dan juga activity. Jadi, admin sendiri dapat memiliki fitur atau menggunakan fitur untuk menentukan atau menambahkan mata kuliah dalam satu semester dan menentukan jadwalnya serta membuat perkuliahan untuk mata kuliah tersebut. Jadi, untuk alertnya sendiri, pertama, admin itu perlu menambahkan dulu mata kuliah dalam suatu semester jika belum ada. Jadi, untuk demo ini, kita anggap saat ini kita memasuki suatu semester baru. Nah, semester baru saat ini adalah semester genap di tahun ajaran 2024-2025. Nah, ketika belum ada mata kuliah di semester tersebut, maka
akan dapat pesan belum ada mata kuliah di semester ini dan terdapat tombol aksi untuk menambah mata kuliah. Dan jika kita klik tombol tambah mata kuliah, maka kita akan diarahkan ke halaman tambah mata kuliah tawar, di mana kita akan menambahkan mata kuliah untuk semester tersebut dengan mengisi beberapa field. Yang pertama kita harus memilih dulu mata kuliah yang ingin ditambahkan untuk semester tersebut. Nah, dimana kita dapat memilih lebih dari satu mata kuliah dalam satu kali liputan. Nah, dengan memilih lebih dari satu mata kuliah, maka seluruh field yang ada seluruh field lainnya yang ada di sini itu akan berlaku sama untuk semua mata kuliah yang dipilih. Misalkan saya memilih 2 mata kuliah, PPW dan PPDM. Di sini terdapat pesan yang mengisyaratkan hal tersebut. Lalu kemudian admin bisa menginputkan dosen jumlah kelas dan kuota per kelasnya, memilih dosen Riani. Jadi jika saya memilih dosen Riani seperti ini, maka dosen tersebut akan berlaku untuk kedua mata kuliah yang dipilih ini. Dan saya tekan jumlah kelasnya 2, nah nanti akan generate 2 kelas secara alfabet A dan B untuk kedua mata kuliah tersebut. Dan kita tentukan kuotanya, maka akan berlaku sama kuotanya. Dan jika kita klik tambah, maka mata kuliah tersebut berhasil ditambahkan dan dapat pesan bahwa mata kuliah tersebut berhasil ditambahkan, dan akan ditampilkan list mata kuliah tawar untuk semester tersebut. Lalu setelah itu, admin perlu menentukan jadwal untuk setiap mata kuliah yang barusan ditambahkan. Dengan klik tombol 3 di sini, kemudian klik tentukan jadwal. Nah, untuk menentukan jadwal, admin perlu mengisi beberapa field. Yang pertama itu hari, kemudian selanjutnya ruangan, lalu jam mulainya dan juga jam selesai dari jadwal mata kuliah tersebut. Jika kita klik simpan jadwal, maka jadwal tersebut akan tersimpan. Nah, kita perlu menentukan jadwal untuk setiap mata kuliah yang ada, karena jika kita paksa untuk ke halaman activity atau perkuliahan, itu kita belum bisa membuat perkuliahan karena akan ada pesan terdapat mata kuliah yang belum dijadwalkan, sehingga kita perlu mengatur dulu semua jadwal untuk semua mata kuliah. Akan saya tentukan. Baik, jika semua jadwal sudah ditentukan untuk mata kuliah tersebut, maka lalu selanjutnya itu mahasiswa dapat memilih atau menginputkan KRS dengan memilih mata kuliah yang ada, kemudian baru admin dapat mengenerate menu perkuliahannya. Mungkin untuk selanjutnya penginputan KRS akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi saya di sini Sarani dengan 3 digit NIM akhir 033 akan menjelaskan khususnya pada role mahasiswa di bagian input KRS-nya. Jadi kita akan login dulu sebagai mahasiswa dengan menginputkan email dan passwordnya. Nah, ini merupakan tampilan dari role mahasiswa sendiri, yang dimana pada bagian setbar di kiri itu terdapat 3 menu utama, yaitu dashboard, schedule, dan KRS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menu KRS-nya, dan ini merupakan tampilan
dari menu KRS. Di sini mahasiswa bisa mengajukan KRS, bisa klik ajukan KRS. Nah, di sini mahasiswa dapat menginput mata kuliah yang sudah diinputkan oleh admin tadi. Pertama, di sini ada fitur search yang dimana mahasiswa bisa nge-search mata kuliah misalkan PBW, kemudian klik cari, dan ini merupakan setelah di search itu maka akan muncul mata kuliah PBW. Kemudian ada di sebelah kirinya juga ada pagination. Nah, selanjutnya mahasiswa bisa menceklis atau menginputkan mata kuliah yang ingin diambil di semester ini, misalkan PBW atau PPDM. Nah, kemudian klik back, maka secara otomatis akan di-generate mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa tadi dalam bentuk tabel. Nah, di sini juga mahasiswa bisa melihat list mahasiswa dan juga pengampu. Bisa dilihat pada layar bahwa di sini terdapat list mata kuliah dan juga pengampu di mata kuliah tersebut. Dan juga ada nama mahasiswa yang tergabung dalam kelas tersebut. Bisa di back. Kemudian di sini juga terdapat fitur ubah KRS yang dimana di sini mahasiswa bisa memperbarui KRS, baik itu menambahkan juga. Misalkan kita akan menambahkan kelas PEP. Oke. Klik ke back. Nah, maka secara otomatis juga akan ke generate yang telah di-list tadi. Mungkin sekian dari saya, akan jelaskan oleh saya untuk kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kembali untuk dari sisi admin setelah mahasiswa menginputkan KRS, maka jika semua mahasiswa sudah selesai menginputkan KRS mereka, maka dari bagian admin sendiri itu dapat mengenerate perkuliahan selama 16 minggu untuk setiap mata kuliahnya. Jadi dengan masuk ke menu activity di bagian admin, kemudian selanjutnya akan admin dapat mengklik tombol buat perkuliahan, lalu kemudian akan muncul pesan dengan mengklik iya, data perkuliahan akan dibuat untuk semua mata kuliah tersebut selama 16 minggu, dimana dari tanggal 1 Maret. Kenapa tanggal 1 Maret? Karena semester yang saat ini diinput adalah semester genap. Jika semester ganjil itu tanggal start yang ditentukan adalah tanggal 1 September. Jadi kita klik ya, maka akan di-generate kegiatan perkuliahan selama 16 minggu satu semester tersebut, dan kita bisa lihat salah satu contohnya misalkan pada hari Senin, karena tadi terdapat jadwal dari Senin. Admin bisa memfilter kegiatan perkuliahan berdasarkan tanggal, dan maka akan tampil kegiatan perkuliahan di tanggal tersebut beserta dengan status dan juga informasi seperti hari, tanggal, waktu, mata kuliah, kelas, dan juga ruangan. Dan admin dapat klik detail untuk melihat detail dari mata kuliah tersebut, mulai dari informasi mata kuliahnya, informasi jadwal, dosen pengampu, dan juga rincian SKS-nya, dan juga di bawahnya terdapat tabel yang menampilkan histori dari perkuliahan selama 16 minggu untuk mata kuliah tersebut. Baik, mungkin itu sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Madiananta Ajana dengan 3 digit NIM akhir 117. Di sini saya akan menjelaskan bagian pengelolaan mata kuliah. Dari admin sendiri, admin bisa menambahkan mata kuliah dan juga mengedit mata kuliah yang ada. Pada pojok kanan atas, admin bisa menambahkan mata kuliah. Di sini, admin akan memasukkan data-data dari mata kuliah tersebut, seperti nama mata kuliah, semester, jumlah SKS tatap muka, jumlah SKS praktikum, jenis mata kuliah, wajib pemindahan atau pilihan, dan juga kode mata kuliahnya. Sini kita memilih wajib, dan kemudian kita klik simpan.
dan data berhasil ditambahkan. Kemudian jika kita ingin mengedit data yang sudah ada, kita bisa mengklik titik 3 yang ada pada paling kanan, kemudian kita akan edit. Contohnya di sini kita mengubah jumlah SKS tetap mukanya menjadi 2, dan kemudian jumlah SKS berikutnya menjadi 1. Kemudian kita klik simpan, maka data berhasil untuk dirubah. Baik, kita lanjutkan ke bagian pengelolaan mahasiswa. Nah, jadi di pengelolaan mahasiswa ini kita juga bisa mengubah dan juga menambahkan data mahasiswa. Jadi admin bisa menambahkan data mahasiswa pada pojok kanan atas pada tulisan tombol tambah mahasiswa. Kemudian di sini data yang diinputkan itu ada NIM, nomor telepon mahasiswa, nama, tahun angkatan, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan agama. Kita klik simpan. Nah, lihat data berhasil ditambahkan. Jika kita ingin mengedit, kita bisa klik titik 3 paling kanan dan kita pilih edit. Sini kita mungkin ubah nomor teleponnya. Dan juga kita klik simpan. Dan data berhasil dirubah. Jika kita ingin melihat rekapan data mahasiswa, kita bisa mengklik print PDF. Dan rekapan data mahasiswa berhasil terbentuk dalam file PDF. Dan semua data mahasiswa bisa terlihat pada rekapan file ini. Bisa kembali ke sistem. Dan kita lanjutkan ke bagian pengelolaan dosen. Dan jadi pengelolaan dosen, di sini kita bisa menambahkan dosen dan juga mengedit data dosen yang sudah ada. Jika kita ingin menambahkan dosen, kita klik tombol tambah dosen dan menginputkan data yang diinginkan dari sistem, yaitu NIP, nama, nomor telepon, email, dan juga jenis kelamin. Kita simpan. Dan data berhasil ditambahkan. Jika kita ingin mengubah, kita bisa klik titik 3 dan kita klik edit. Dan kita misalkan mengubah nomor teleponnya. Dan kita klik simpan. Maka data berhasil dirubah. Nah, jadi kita ingin melihat rekapan dari data dosen. Kita klik print PDF. Jika sudah, akan muncul rekapan data dosen yang ada di database dalam bentuk PDF seperti di layar. Baik, sekian penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Sebelumnya perkenalkan saya Koma Mutiati Esanti dengan 3 digit NIM akhir 027. Di sini merupakan dashboard dari admin dengan tampilan utama itu adalah selamat datang dengan nama, maaf ini adalah dashboard dari dosen dengan tampilan yaitu nama selamat datang dengan nama dosen Riani Astarani Eskom Mkom. Kemudian di sini terdapat dua tampilan. Yang pertama itu adalah notifikasi dan juga kalender mingguan, di mana notifikasi ini adalah tampilan berupa alert saat kelas belum dikonfirmasi. Bisa langsung saja dicontohkan bagian tanggal, semisal tanggal 2 Juni 2025 di kalender mingguan itu terdapat alert bahwa 2 kelas belum di ACC, yaitu kelas PBW untuk kelas A dan B. Nah, di sini dosen dapat mengkonfirmasi
dari status kelas itu sendiri dengan mengklik tombol detail, misalkan informasi mata kuliah. Di sini dosen bisa memilih status konfirmasi antara hadir, reschedule atau batal, dan status konfirmasi itu defaultnya itu adalah pending. Kemudian bisa contoh hadir dengan status kegiatan semisal offline. Bisa disimpan. Jadi di sini terdapat notifikasi bahwa status kelas berhasil diubah dengan statusnya itu sudah berubah menjadi offline di kelas PBW di kelas. Nah, selanjutnya apabila ingin mengganti status perkuliahan, silakan untuk perkuliahan kedua. Apabila ingin mengganti statusnya semisal ke reschedule, maka dapat memilih status kegiatan semisal online dan bisa memilih jam dan juga tanggal sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalkan jam 4 di tanggal yang sama, kemudian akan ada notifikasi bahwa status kelas berhasil diubah dengan status kelas itu adalah online sesuai yang sudah diinputkan tadi, dan di notifikasi itu akan terdapat tulisan semua kelas sudah dikonfirmasi. Jadi semua sudah ada statusnya dan sudah di-ACC oleh dosen itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah schedule, bisa ke schedule langsung. Di schedule ini, dosen dapat melihat kelas atau perkuliahan yang ada dengan memfilter tanggal, misal tanggal 1 sampai tanggal 15 Juni 2025, terdapat kelas sebagai berikut tampilannya. Dengan 2 kelas tadi di tanggal 2 sudah dikonfirmasi atau sudah di-ACC oleh dosen itu sendiri, dan kelas-kelas lainnya bisa menyusul untuk dikonfirmasi. Bisa coba contohkan salah satu di tanggal Selasa 3 Juni. Di sini dosen juga bisa untuk merubah status perkuliahan. Kemudian bisa melihat list mahasiswa. Coba list mahasiswa terlebih dahulu. Di list mahasiswa ini, dosen dapat melihat daftar mahasiswa yang ada pada kelas atau perkuliahan tersebut. Bisa next coba. Sekarang coba di batal. Kemudian simpan. Jadi kelas sudah dikonfirmasi untuk di tanggal 3 Juni itu batal. Sekian saja penjelasan dari saya untuk bagian dosen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mahasiswa. Seperti biasa kita login terlebih dahulu. Nah, nanti ketika mahasiswa login pada dashboard mahasiswa, nanti akan ada tulisan atau ucapan selamat datang dengan nama mahasiswa, kemudian terdapat kalender akademik yang menunjukkan secara keseluruhan perkuliahan pada semester tersebut. Misalnya pada bulan Juni terdapat perkuliahan di tanggal 2 seperti itu. Nah, pada bagian bawah itu jadwal hari ini. Karena kebetulan hari ini tidak ada jadwal, maka tulisannya yaitu tidak ada jadwal perkuliahan hari ini. Namun jika ada, itu nanti dia akan menampilkan tabel yang berisikan jadwal untuk hari tersebut. Seperti itu. Mungkin kita akan langsung ke schedule. Baik, pada bagian schedule di sini nanti mahasiswa bisa memilih rentang tanggal dari misalnya tanggal 1 Juni sampai 30 Juni. Kemudian kita klik filter dan nanti akan menampilkan secara keseluruhan jadwal kuliah mahasiswa pada bulan Juni seperti itu. Nanti akan ada tabel seperti ini sama seperti nanti di dashboard. Kemudian yang menampilkan hari dan tanggalnya, waktu, mata kuliah, SKS yang ditempuh, kemudian status perkuliahannya apakah offline, online, batal ataupun pending. Nah, di sini nanti ada kelasnya dan ada detail ruangannya. Baik, mungkin sekian penjelasan dari mahasiswa.
Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagian print schedule-nya. Kita kembali ke bagian admin. Nah, pada bagian admin kita kembali ke aktif schedule-nya. Nanti di sini kita bisa print mata kuliah atau mata kuliah tawar untuk generate ke dalam PDF-nya, misalnya mata kuliah. Kita akan print PDF-nya. Dan nanti akan otomatis tersimpan filenya, dan ini merupakan hasil dari print PDF-nya. Terdapat rekapan mata kuliah dari total mahasiswanya, jumlah mahasiswa yang mengambil SKS, jumlah mata kuliah, jumlah mata kuliah tawar, semester, tahun ajar, beserta mata kuliah nanti yang akan ditempuh. Seperti itu. Baik, kita coba ke mata kuliah tawar. Baik, jadi setelah disimpan nanti akan tampil seperti ini pada rekapan mata kuliah tawarnya. Jadi akan menampilkan keseluruhan dari mata kuliah tawar yang ditempuh selama semester genap ataupun ganjil. Seperti itu. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan kami akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.